Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW telah menjadi pedoman hidup, sekaligus penyejuk hati setiap umat yang membaca dan mengamalkannya. Al-Quran pun memiliki banyak nama, dan salah satunya adalah Asy-Syifa, yang berarti obat penyembuh dari segala penyakit hati. Sebagaimana telah dikatakan dalam firman-Nya, Quran Surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Namun ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa keberhasilan dari pengobatan Al-Quran sangat terkait dengan kadar keimanan seseorang, baik itu dari segi yang mengobati dan yang diobati. Untuk itu, mari kita perdalam ilmu tentang Al-Quran sebagai penyembuh di Cahaya Hati Indonesia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan ya di Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan Masya Allah, ini tema-tema kita akan sangat insya Allah akan sangat luar biasa. Jadi untuk teman-temanku semuanya simak dengan baik-baik ya selama dari awal sampai akhir acara ini berlangsung ya. Tema kita Al-Quran sebagai penyembuh, syifa nih Masya Allah ya. Nanti kita akan dapat ilmu gimana sih caranya Al-Quran menjadi penyembuh Masya Allah ya. Dan yang kedua, waspada zina mata di media sosial. Iya nih ya, pastinya mata kita nih kadang-kadang mau bilang enggak pada nyamperin dosanya Masya Allah ya. Dan yang ketiga, investasi dunia akhirat. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Bobby Herwibowo, Al-Habib Al-Kaf. Dan nanti seperti biasa kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Azhari Nasution. Masya Allah. Dan langsung aja kita akan menyikapi tema kita yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai penyembuh atau syifa bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau guru, baik sehat. Kita bakal dapat gerakan-gerakan untuk ngafal nih Masya Allah nih pastinya nih ya. Baik guru, mohon ilmunya. Kadang-kadang kita cuma tahu Al-Quran itu nenangin hati gitu doang kan. Ya. Al-Quran itu bisa nyembuhin penyakit. Al-Quran itu banyak keutamaannya, sampai situ doang tuh. Tapi ya Allah ya, kita tuh kadang-kadang masih belum bisa deket sama Al-Quran dan belum bisa merasakan di hati benar-benar Al-Qurannya. Mohon pencerahannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Bang Ali Zainal dan semua pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai penyembuh. Saya punya pengalaman. Ini terjadi di Bintaro sektor 5, ada masjid namanya Nur Ramadan. Dan saat itu saya diminta bicara tentang dahsyatnya hidup bersama Al-Quran. Usai itu di antara ibu-ibu majelis taklim yang undang, banyak yang duduk di karpet Bang Ali. Ada juga yang sepuh duduk di kursi. Setelah 1 jam kira-kira bicara, seorang ibu yang duduk di kursi angkat tangan. Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan tentang mukjizat Al-Quran, saya jadi saksi. Apa yang Bunda alami? Nama saya Siti Aisyah, 82 tahun. Jadi namanya asli, usianya, tempatnya saya sampaikan kepada pemirsa. Beliau bilang semua jemaah di majelis ini tahu sakit saya Ustadz berapa tahun yang lalu. Bunda sakit apa? Tanya saya. 2 kaki saya busuk Ustadz. Ya Allah. Saya kejar, diabetes ya. Kata dokter yang pertama diabetes Ustadz. Dokter yang lain mengatakan saya lupus, dokter yang lain mengatakan saya komplikasi. Berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, jenis sakitnya aja dokter nggak tahu. Dan Ustadz kan tahu nenek-nenek, bawaannya ngomel mulu. Hidup saya desperate, putus asa, frustasi. Setiap kali dokter periksa saya bilang, dokter saya udah gak kuat nahan rasa sakitnya, udah gak tahan sama baunya, saya ikhlas, amputasi aja, potong kaki saya. Ya Allah. Rupanya gak cuma saya yang frustasi, anak-anak juga udah gak kuat Ustadz sama biaya rumah sakit, saya dibawa pulang.
Di rumah sakit dirawat sama dokter, sama perawat aja nggak sembuh. Sekarang cuma satu suster yang rawat saya di rumah. Hidup saya makin terpuruk. Saya ingat dalam kondisi makin gelap, makin frustasi, ada seorang ustadz asal Demak datang jenguk saya. Lagi ngobrol, tiba-tiba rasa sakit itu muncul lagi. Saya nggak tahan, keluarlah kalimat-kalimat yang kayaknya Allah nggak ridho. Ustadz itu kaget. Dia bilang, Bunda, sakit ini penggugur dosa, dia ngangkat derajat daripada Bunda marah-marah, ntar Allah juga marah. Lebih baik Bunda istighfar, zikir, atau baca Quran. Itu kalimat kan enak benar beliau ngasih tahu, tapi dalam kondisi saya lagi sakit, saya tatap wajahnya dengan tatapan nyinyir, saya ngomong, gue nggak bisa baca Al-Quran tahu, 80 tahun lebih nih, nggak bisa baca Al-Quran. Beliau berdiri, dia pergi tuh. Saya kira dia kesinggung sama omongan saya. Tapi rupanya nggak lama dia balik lagi. Dia minta pembantu saya, mana Al-Quran paling gede di rumah ini. Dia duduk samping saya, dia ngomong, ayo Bunda baca Quran. Kan tadi saya udah ngomong saya nggak bisa baca Quran, kata dia. Bunda, saya baca, Bunda ikuti. Sesimpel itu. Masya Allah, karena santunnya ahlaknya udah ada saya ikutin. Sambil nahanin rasa sakit. Jangankan pakai mukena, kerudung juga enggak. Jadi saya cuma pakai daster Ustadz. Masya Allah, ini daster ini keringet, basah sama keringet. Satu karena nahanin rasa sakit, yang satu lagi kalau salah baca suruh ulang, salah baca suruh ulang. Tapi Masya Allah itu Ustadz sabar minta ampun. Saya kira dia kapok, besok dia datang lagi ngajarin saya. Lusa dia datang lagi, sepekan, sebulan, terus-terusan. Berbulan-bulan dia nemenin saya. Tahu nggak Ustadz, hanya dengan tilawah Al-Quran setiap hari hidup saya jadi penuh dengan cahaya, saya punya harapan lagi. Itu obat-obatan yang harus saya konsumsi setiap hari, udah saya buang tuh. Saya udah gak percaya lagi. Karena hidup saya semakin baik. Dan Masya Allah Ustadz, baik beliau hadir maupun beliau gak hadir, saya jadi ketagihan baca Al-Quran. Setiap hari sekarang saya baca Al-Quran minimal 2 juz. Allahu Akbar. Ini jemaah iNews TV, insya Allah 2 juz juga setiap hari. Amin ya Allah. Juz Al-Fuqat sama juz jeruk hal itu gitu. minuman guru. Iya. Tapi Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kalimat itu kami semua satu maju mengucap Subhanallah. Gitu. Ustadz percaya enggak? Hanya dengan terapi tilawah Al-Quran setiap hari, Allah sembuhkan kaki saya. Kalimat itu dia ucapin satu maju Subhanallah, gitu semua kita. Dan lebih dahsyatnya lagi, rahmati Allah, ini nenek-nenek gak puas rupanya ngomong mulu. Beliau kan duduk di atas kursi karena nggak bisa sila, sementara banyak ibu-ibu sila. Dia ngomong gini, nih Ustadz nih, lihat nih. Dia angkat tuh roknya tuh Bang Ali. Iya. Lihat nih kaki saya, kata dia. Alhamdulillah tidak ada bekas luka meski secuil pun, dan ini adalah mujizat Al-Quran yang saya alami. Allah. Tapi waktu dia ngangkat rok, dalam hati saya, untung nenek-nenek. Pengen nunjukin ke mukjizatannya. Itu mujizat Al-Quran, dan lihat ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat 17 ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dia menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar, penyembuh, wa rahmatun, dan dia menjadi rahmat Allah lil mu'minin. Buat siapa? Buat orang beriman, buat orang yang yakin bahwa yang menyembuhkan sakit kita bukan dokter, bukan obat-obatan, bukan rumah sakit. Siapa yang menyembuhkan sakit kita? Allah. Maka Allah sudah kasih solusi. Dan di zaman wabah pandemi COVID-19 ini Bang Ali, banyak saudara-saudara jemaah pasien yang memberitahukan bahwa mereka positif. Kita doakan sama-sama semua mereka. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin ya Allah. Amin. Kalau mereka japri saya karena mereka panik karena sudah dikatakan positif, saya bilang terapinya tilawah Al-Quran. Obat-obatan silahkan, doa perbanyak, dan tilawah Al-Quran minimal sehari setengah jam. Dan bersuara. Didawam. Dengan suara, wabil khusus di awal pagi. Waktu subuh atau sebelum subuh baca Al-Quran. Kenapa? Karena risetnya jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah banyak dokter, para periset yang melakukan riset, bacaan Al-Quran itu akan membuat sel-sel kanker yang gak aneh saja akan jadi
rontok. Masya Allah. Dan itu risetnya sudah ilmiah. Silakan googling saja. Kalian cari tentang manfaat Al-Quran untuk penyembuhan penyakit. Dan di zaman Rasulullah SAW itu pun juga sudah terjadi. Bahwa Al-Quran obat sakit hati, penyakit hati, ya. Tapi obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit itu juga terjadi. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa lagi safar sama beberapa sahabat, lalu kemudian kemalaman dan kemudian minta pengen nginep, boleh nggak ke satu kaum, tapi kaum itu, kampung itu nggak mau terima. Lalu kemudian akhirnya mereka jalan, lalu kemudian beberapa orang menyusul dari orang kampung itu bertanya, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Lalu kemudian sakit apa? Kepala kampung terkena sengat kalajengking. Ini artinya beracun nih, berbisa. Lalu kemudian salah seorang sahabat datang, baik kalau begitu. Dibacain Al-Quran. Bacanya surat apa kira-kira, Mali? Apa nih guru ya? Surah Al-Fatihah, coba bayangin. Ya Allah. Dengan Al-Fatihah yang agung, yang hebat, yang mulia. Tapi kan ini kadar keimanan, kadar keikhlasan. Dibacakan Al-Fatihah bukan surat-surat yang panjang. Surah Al-Baqarah, surat Al-Jin, surat Ali Imran, surat apapun juga tidak. Bukan ayat-ayat ruqyah. Beliau hanya bacakan surah Al-Fatihah dan Masya Allah rupanya dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan ketulusan, keikhlasan, Allah kasih sembuh. Allahu Akbar. Dan akhirnya kemudian mereka dikasih tuh seekor kambing sebagai bayarannya. Akhirnya kemudian mereka menolak, tidak, kami tidak mencari ini. Lalu kemudian itu dilaporkan ketika jumpa sama Rasulullah, mereka melaporkan, apakah boleh kami meruqyah dengan ayat Al-Quran? Emangnya kalian bacakan apa? Baca surah Al-Fatihah, sembuh, sembuh. Maka kemudian Rasulullah senyum, kalau begitu kamu makan saja kambingnya. Boleh berarti. Boleh. Jadi maknanya bacaan Al-Quran itu dia menjadi syifa, menjadi obat penyakit yang ada dalam hati maupun yang ada secara lahir. Yang zahir pun insya Allah atas izin Allah bakal disembuhkan termasuk COVID-19 insya Allah. Masya Allah. Jadi artinya apa ya? Akan merugi sekali apabila ada orang yang seharinya tidak baca Al-Quran guru. Ya. Ya Allah. Minimal saya sarankan kepada semua pemirsa iNews TV, Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari itu 1 juz tilawah Al-Quran. Jadi 1 juz itu adalah porsi minimal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anak muda, hafiz Quran, setiap hari hatamkan Al-Quran. Dan para sahabat yang lain kagum. Beredarlah berita itu bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an setiap hari hatam Quran 30 juz. Lalu kemudian saat berjumpa sama Rasulullah, Rasul tanya, apakah betul engkau baca Al-Quran sehari sekali hatam? Lalu dia mengatakan, iya Rasul, dengan bangga, ini anak muda ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW bilang, jangan, sebulan sekali hatam saja. Maknanya 1 hari 1 juz. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, inilah astati ala zalik, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul, masa cuma 1 juz. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu 3 kali hatam, maknanya 3 juz sehari. Nih lihat nih ya, sahabat Rasulullah sama kita sekarang umatnya, kalau zaman Rasulullah kalau nawar naik tuh para sahabat. Kalau kita nawarnya turun. Bisa nggak selembar Insya Allah aja, Guru? pemirsa Cahaya Hati enggak. Bawaannya pengen naik terus. Amin. Dia dikasih 3 kali hatam dalam sebulan, nawar lagi. Maka kata Rasulullah 5 kalau begitu. Da'ni astamti bisyababi. Biarkan aku menikmati masa mudaku ya Rasul. Aku masih kuat kalau cuma segitu. 7 kata Rasulullah. Masih nawar 10 kali hatam maknanya 10 juz sehari. Masih nawar lagi kata Rasulullah, enggak ada orang yang tilawah Al-Quran bisa memahami maknanya lebih dari itu. Dari hadis ini saya memahami bahwa porsi maksimal seorang muslim baca Al-Quran seharinya 10 juz. Masya Allah. Dan minimalnya 1 1 juz. juz. Oh. Jadi artinya jangan sampai lepas dari Al-Quran. Kalau misalnya jauh dari Al-Quran, mau ngobatinnya gimana badan ini guru ya? Ya betul. Benar ya Masya Allah. Ya baik. Dan Masya Allah. Yuk ayo doang semangatin baca Al-Qurannya ya. Yang masih terbata-bata juga diniatin. Insya Allah akan mudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Alhamdulillah guru, ini ada pertanyaan Masya Allah dari @Rara Salimah. Apakah boleh kita sakit terus meminta minuman yang kita minum didoakan oleh ustadz atau para ulama untuk kesembuhan? Oh, minta air guru, minta air.
Sama seperti tadi hadis riwayat Bukhari tentang apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa minta didoakan. Iya benar. Jadi ruqyah itu jampi-jampi, hukumnya haram. Iya kan Bang Ali? Tapi kalau ruqyah syariah, Kaget aku. Iya. kalau ruqyah jampi-jampi yang berdasarkan Al-Quran dan doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang diperbolehkan. Perbolehkan. Apa aja sih doanya? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmaafi. Allahumma rabban nas, azhibil ba'sa, wasfi antas syafi, la shifa illa shifa'uka, shifaan la yughadiru saqama. Kalau mampu meruqyah syariah sendiri, silahkan. Kalau tidak mampu, bolehkah minta didoakan oleh orang yang soleh, yang solihah, orang yang bertakwa? Jawabannya boleh. Para sahabat juga sering datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mendoakan. Dan diberikan kesembuhan. Bahkan ketika ada seorang sahabat datang mengeluhkan tentang apa yang dirasakannya, lalu kemudian Rasulullah memukul dadanya. Rasul mengatakan, ukhruj, keluar. Dan rupanya Rasulullah tidak berbicara kepada si fulan, tapi berbicara kepada yang di dalam. Jadi jawabannya boleh nggak? Jawabannya boleh. Masya Allah ya. Tapi catatan buat mereka kalau minta doa, cari yang bertakwa ya. Jangan salah alamat. Bukan karena tampangnya atau panjang tasbihnya atau macam-macam. Iya. Tapi kalian tahu bahwa secara syar'inya, ibadahnya, ketakwaannya bagus, boleh minta doa sama mereka. Iya baik, jadi ada akhlaknya juga, jangan tiba-tiba si Anu minta doa aja gitu ya. Udah gitu pas minta doa suruh bayar lagi, oh enggak. Jangan ya. Baik guruku, Masya Allah, terima kasih ilmunya, mudah-mudahan memotivasi kita kembali untuk Al-Quran ya, membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Dan jadikan Al-Quran ini bukan hanya bacaan, tapi kita butuh akan Al-Quran, mungkin seperti itu guru ya. Ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang waspada zina mata di sosial media. Termasuk saya kayaknya nih. Bersama guru kita Al-Habib Al-Kaf, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.